Selamat datang semuanya. Selamat datang. Sangat saya harapkan kawan-kawan yang hadir, tentunya Anda yang hadir sudah terpilih serius, ada perjuangan untuk bisa masuk di live ini, ada pengorbanan, ada perjuangan karena ada biaya, ada kesulitan. Walaupun biayanya ada kesulitan untuk bisa masuk. Itu juga sudah suatu penyaringan tersendiri bahwa ketika kita sudah bertemu di sini, sampai di sini kita semuanya telah melewati penyaringan atas kesungguhan kita, termasuk saya sendiri. Untuk melaksanakan live ini saya juga mengalami penyaringan, jadi tidak hanya Anda, jadi kita juga semua yang bertemu di sini sama-sama diseleksi oleh Allah dan diberi saringan-saringan yang bentuknya adalah kesulitan, pengorbanan, itu untuk menyiapkan kesungguhan kita bahwa kita memang benar-benar ingin memperbaiki diri kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada energi masuk, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ketika kita ingin menjadi selamat, maka satu-satunya jalan adalah bergabung kepada Allah. Jadi semangat kita adalah semangat kembali kepada Allah, bergabung kepada Allah. Benar-benar kita hanya ingin hidup mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada pilihan lain yang lebih berharga dari ini. Tidak ada pilihan lain yang menandingi pilihan ini. Jadi pilihan untuk hidup mengalami Tuhan di dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan setelah mati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi orang-orang yang dikumpulkan di sini telah disaring benar-benar adalah hamba Allah, kekasih Allah, yang sungguh-sungguh ingin pulang ke asalnya, kembali kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan selamat datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan semuanya, pada malam ini adalah awal pembukaan live kita secara tertutup dan kita makin serius. Sebagaimana saya sampaikan di dalam video saya dan ketika live juga beberapa kali saya mengingatkan bahwa ilmu itu memang tidak cukup hanya lingual. Ilmu itu tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, hanya kata-kata, hanya mengumpulkan kata-kata, mendengarkan perkataan-perkataan, tidak cukup. Tidak cukup lingual, jadi harus ada ritual. Jadi harus ada ritual. Dari lingual naik kepada ritual, dari ritual naik ke aktual. Jadi mulai dari kata-kata, dari lingual naik ke ritual, dari ritual naik ke aktual, supaya nyata. Nah,
Tafakur ini adalah posisinya sebagai ritual supaya setiap perkataan yang kita baca, perkataan yang kita dengarkan, perkataan yang kita hafalkan tidak kandas, tidak mandek hanya dalam perkataan saja, sehingga kita hanya mengumpulkan kata-kata seperti orang pandai karena banyak menghafalkan teori-teori, banyak menghafalkan cuplikan-cuplikan, banyak menghafalkan resep-resep, tapi jadi seperti orang pandai menghafalkan banyak yang dihafalkan, tetapi tidak ada yang dinyatakan, sehingga tidak menjadi kenyataan. Nah, untuk menjembatani lingual menjadi aktual itu adalah ritual, dan tafakur ini adalah ritual, sehingga tafakur ini serius banget, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, berulang-ulang, sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Nah, malam hari ini kita berkumpul di sini sesama pelaku tafakur. Maka kumpulan ini kita beri nama ini Sang Ada Tafakur Club. Jadi grup kita atau kumpulan kita belajar bersama ini namanya Sang Ada Tafakur Club. Ini untuk menunjukkan kesungguhan kita bahwa tafakur ini adalah ritual sebagai jembatan semua pengetahuan kita kepada aktualisasi kehidupan kita. Jadi ritual tafakur adalah jembatan untuk mewujudkan kata-kata menjadi kenyataan yang kita alami. Kalau kita mengenal Tuhan, dengan tafakur kita akan mengalami Tuhan. Malam ini pembukaan tanggal 19 Juli. Kebetulan 19 Juli ini bulan Asyura. Bulan Asyura ini bulannya taubat. Bulan Asyura ini adalah bulan pertama Hijriyah. Jadi ini tahun baru Hijriyah. Jadi Tafakur Club ini dimulai pada bulan Suro, bulan Asyura, bulan Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Hijriyah berarti hijrah. Hijrah, kebangkitan. Kebangkitan diri kita. Dari tidak sadar, hijrah menjadi sadar. Dari semu menjadi nyata. Dari palsu menjadi asli. Hijrah di bulan Hijrah. Tanggal 19 dimulainya menunjukkan sesungguhnya yang kita mulai ini adalah Bismillahirrohmanirrohim. Jadi Bismillahirrohmanirrohim itu jumlah hurufnya ada 19. Jumlah huruf
Bismillahirrohmanirrohim itu 19 huruf. Tanggal kita sekarang tanggal 19. Jadi kita mulai start dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ini semua atas nama Allah yang kasih sayang. Yang kasih sayangnya tak terbandingkan. Jadi hidup kita selanjutnya adalah hidup di dalam rohnya Bismillahirrohmanirrohim. Apa-apa yang kita alami, kita mengalami Bismillahirrohmanirrohim. Semua yang kita lakukan atas nama Allah, kita sadari atas nama Allah yang kasih sayang. Sehingga wajib bagi kita untuk selalu menjaga kasih sayang diri kita terhadap sesama dan terhadap kehidupan ini. Karena kasih sayang itu sifatnya Allah dan kita diperintah meniru Allah. Kita mengikuti Allah. Allah ngasih contoh Rahman Rahim itu dan kita menjadi Rahman Rahim mengikuti Allah supaya kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Itu tentang pembukaan Tafakkur Club malam ini 19 Juli. Dan selanjutnya saya sampaikan, tadi sudah saya sampaikan bahwa tafakur ini adalah ritual. Ritual adalah jembatan dari lingual menuju aktual. Nah, tafakur ini tujuan utamanya tafakur ini adalah sampai kepada diri sejati. Jadi mantra tafakur sang ada itu adalah bahasa atau kalimat. Jadi mantra tafakur sang ada itu bukan doa. Ya, bukan doa. Itu adalah mantra atau kalimat yang digunakan untuk memanggil diri sejati kita. Jadi mantra sangada itu kalimat yang digunakan untuk memanggil diri sejati kita dengan bahasa, karena kita lewatnya adalah melewati kesadaran pikir menuju kesadaran rasa, sehingga masih menggunakan bahasa pengantar untuk memanggil, membangkitkan diri sejati kita yang terpendam berpuluh-puluh tahun, tertutup oleh kehidupan tipu-tipu ini. Jadi diri sejati kita itu terpendam puluhan tahun oleh kehidupan tipu-tipu yang kita alami setiap hari. Di mantra sangada itu tujuannya atau tafakur ini tujuannya adalah untuk mencapai diri sejati. Nah, diri sejati itu apa? Diri sejati itu apa? Saya ulangi sekali lagi. Jadi tafakur ini targetnya yang dituju atau tujuannya adalah supaya kita sampai kepada diri sejati kita.
Bukan hanya ngomong diri sejati, kan kita sering ngomong diri sejati. Mendengarkan orang ngomong diri sejati, membaca tulisan diri sejati, kita tertarik dengan kalimat diri sejati. Seolah-olah kalau sudah ngomong diri sejati itu sudah unggul rasanya. Tapi apalah artinya kata-kata kalau kita tidak ketemu dengan kenyataannya? Lama-lama kan kita bosan. Kalau hanya kata-kata saja lama-lama kita jadi bosan. Kalau hanya asngo saja lama-lama. Asngo itu asal mengo. Asngo itu asal mengong. Mengo itu bahasa Jawa. Atau asmuni, asal muni. Asngo asal ngomong. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau terus-terus ngomong diri sejati, nah, itu, tapi tidak pernah tahu diri sejati itu, tidak pernah mengalami diri sejati, tidak menyatakan kenyataannya diri sejati. Kebanggaan kata-kata itu lama-lama membosankan juga. Jangan sampai kita seperti orang pandai, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Nah, tafakur ini tujuannya mencapai diri sejati. Saya menyebut di sini diri sejati. Diri sejati itu sebutannya banyak sekali. Yang disebut diri sejati itu juga disebut ingsun. Jadi yang disebut diri sejati itu juga disebut ingsun. Yang disebut diri sejati itu juga yang disebut sebagai diri fitrah, diri suci. Yang disebut diri sejati itu juga yang hidup. Yang disebut diri sejati itu juga sang ada. Yang disebut diri sejati itu juga Muhammad. Nur Muhammad dia. Diri sejati. Nah, dengan mantra sang ada itu memudahkan kita untuk memahami siapa sebenarnya diri sejati. Karena dengan mantra sang ada itu kita akan dengan mudah mengenal diri sejati. Dengan mudah, dengan mantra sang ada itu. Oleh sebab itu saya ulangi sekali lagi, tafakur ini tujuannya adalah untuk bertemu, untuk mengakses diri sejati kita, untuk membangkitkan diri sejati kita. Sebagaimana abad ini kita yang ditakdir Allah hidup di abad ini, kita hidup di abad kebangkitan tasawuf. Ini abad 21 adalah abad kebangkitan spiritual. Jadi dunia ini merindukan Tuhan di abad ini. Dunia merindukan Tuhan di abad ini. Di mana-mana bangkit spiritualitas. Jadi kita hidup di abad kebangkitan
kebangkitan spiritual itu harus kita sambut, karena kita ini umat abad kebangkitan tasawuf, umat abad kebangkitan spiritual. Jadi kita sambut dengan membangkitkan spiritualitas kita, membangkitkan diri sejati kita. Kalau kita nggak ikut membangkitkan diri sejati kita, kita tidak berusaha membangkitkan diri sejati kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tidak ikut, berarti kita juga tidak ikut bangkit. Semua ahli, ulama-ulama besar mengatakan ini abad kebangkitan tasawuf. Dan semua ahli-ahli spiritual dan ahli-ahli di luar spiritual juga menyatakan ini kebangkitan spiritual. Karena memang dunia rindu kepada Tuhan. Banyak tanda-tanda kebangkitan tasawuf itu, diantaranya peristiwa corona kemarin. Jadi peristiwa corona itu adalah kode kebangkitan spiritual. Bahwa sesuatu yang tidak tampak membuat segala yang tampak lumpuh, seluruh muka bumi lumpuh oleh sesuatu yang tidak tampak. Yang tampak besar-besar, yang tampak megah, yang tampak mencakar langit, lumpuh semuanya oleh sesuatu yang tidak tampak. Itu kode kebangkitan spiritual, diantaranya itu. Ada banyak tanda-tandanya, ada banyak tanda-tanda di alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita dengan tafakur ini, kita menuju kebangkitan diri sejati kita. Jadi saya berusaha dengan live tertutup ini supaya kita memilih orang-orang yang sungguh-sungguh ingin, walaupun tidak banyak tidak apa-apa, tidak banyak tidak, memang tidak harus banyak, tidak banyak tidak apa-apa, tetapi benar-benar mengalami, bukan asngo, mengalami kebangkitan diri sejatinya. Itu yang dituju dengan tafakur ini. Lalu kalau sudah diri sejati kita bangkit, apa selanjutnya? Kalau kita sudah bisa membangkitkan diri sejati kita, apa selanjutnya? Setelah itu apa lagi? Kemana perjalanan setelah kebangkitan spiritual? Setelah kebangkitan spiritual itu, selanjutnya hidup kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ujungnya yang luas dan dalam, yang terus-menerus tak henti-hentinya, itu adalah mengalami Tuhan. Jadi sudah saya tulis di komunitas bahwa tafakur tujuannya adalah untuk mengenal diri sejati. Mengenal diri sejati tujuannya adalah untuk hidup mengalami Tuhan terus-menerus, mengalami Tuhan. Sehingga apa-apa yang kita alami, yang kita lakukan di dalam hidup kita,
semuanya mengalami Tuhan. Masya Allah, itu nikmat yang tidak pernah kita bayangkan. Nikmatnya tidak pernah kita bayangkan. Nikmat yang belum pernah kita bayangkan. Nikmat mengalami Tuhan di apa saja yang kita alami. Jadi mengalami Tuhan itu, kita sholat. Sholat kita itu mengalami Tuhan di dalam sholat kita. Kita haji, haji kita mengalami Tuhan. Kita bekerja, baik bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, atau bekerja di kantor sebagai karyawan, atau bekerja wira swasta usaha sendiri, atau bekerja bertani, aktivitas apa saja, atau berkarir sebagai ahli, mungkin seniman atau artis atau apa saja, semua yang kita alami, kita mengalami Tuhan. Nah, itu tidak mudah. Oleh sebab itu rentetannya harus tafakur dulu. Setelah tafakur harus sampai mengalami diri sejati, mengenal diri sejati. Baru setelah itu kita mengalami Tuhan di dalam aktivitas kita. Sehingga manfaat daripada ilmu ini, manfaat dari aktivitas belajar ini, manfaat daripada kita tafakur ini adalah untuk menghidupkan ibadah kita, untuk menghidupkan ibadah kita. Hidup ini tujuannya kan ibadah. Yang paling banyak kita lakukan di dalam hidup ya hanya ibadah. Dan semua aktivitas itu pada dasarnya adalah ibadah. Karena menjalani takdir ini adalah ibadah. Ridho terhadap takdirnya Allah ibadah. Jadi saat kita susah itu ibadah. Ibadah sabar, ibadah ridho. Saat kita senang itu ibadah, di dalamnya ibadah syukur. Menjalani takdir senang itu ibadah, menjalani takdir susah ibadah. Kita kan terus menerus menjalani takdir. Hidup kita ini sepanjang waktu. Selama hidup ini kita kan menjalani takdirnya Allah. Sedang ridho terhadap takdirnya Allah itu adalah ibadah. Nah, sekarang kan banyak ibadah. Ya, menutup aurat ibadah. Akikoh ibadah. Umroh ibadah. Banyak sekali ibadah. Tapi banyak ibadah yang tidak hidup. Nah, pokoknya ibadah itu sholat. Pokoknya ibadah itu sholat. Sholat itu pokoknya ibadah. Sedangkan sholat kita sendiri tidak hidup sholatnya. Padahal seruannya hayya ala sholat. Sholat kita kan harus hidup. Hayya ala sholat. Hayya alal falah. Harusnya hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sholat yang kita lakukan itu banyak yang eman-eman. Eman-eman itu bahasa Jawa ya, sayang. Banyak disayangkan. Sholat itu sesuatu yang mahal. Tapi banyak sholat yang tersia-siakan, lewat begitu saja. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi mari kita sadari bahwa sholat kita itu juga banyak yang tersia-siakan karena tidak hidup. Nah, mengalami Tuhan ini, kalau kita mengalami Tuhan, sholat kita menjadi hidup, wudhu kita menjadi hidup, pekerjaan kita bekerja itu pekerjaan kita menjadi hidup. Jadi pekerjaan kita itu menyala. Apapun aktivitas kita itu mengalami Tuhan. Bayangkan, mungkin pekerjaan Anda itu tukang becak. Misalnya Anda mengayuh becak. Tapi nggak ada di sini. Misalnya kita kerjaannya mengayuh becak. Tapi dengan kesadaran mengalami Tuhan, itu pekerjaan itu menyala, mengandung daya hidup. Mengalami Tuhan itu ketika bekerja, mengalami Tuhan itu nikmat luar biasa. Jadi bekerjanya tidak ada lelah. Tidak ada bekerja mengeluh, tidak ada bekerja yang capek pikiran. Nggak ada pekerjaan yang membuat stres, nggak ada. Pekerjaannya nggak membuat, pekerjaan itu nikmat. Karena di dalam bekerja mengalami Tuhan. Jadi mengalami Tuhan itu untuk seluruh pengalaman hidup. Untuk semua pengalaman hidup kita. Semua pengalaman hidup kita menyala. Ibadah kita menyala, bekerja kita menyala, sholat kita menyala. Menyala dari mana? Dari nurullah. Menyala dari cahaya Allah. Karena terpancarnya kesadaran ilahi di dalam aktivitas kita. Diri sejati di ring 1 memancar ring 2, memancar sampai ring 3. Jadi ada cahaya dari ring 1 di diri sejati kita, dari tafakur itu tadi sampai ke diri sejati, sampai diri sejati ini sudah mapan, ini memancar. Memancar ke rohani, memancar ke jasmani. Nah, ketika memancar ke rohani itu sudah nggak lagi kita tanya bagaimana sholat khusyuk, nggak tanya. Jadi sholat kita sudah pasti mengalami khusyuk yang nikmat. Semua ibadah kita khusyuk. Bekerja kita khusyuk. Jadi semua hidup kita khusyuk. Nggak ada lagi yang kusut. Nggak ada lagi yang kusut. Kusut sudah berganti menjadi khusyuk kalau kita mengalami Tuhan. Alhamdulillah. Itu jadi itu saya sampaikan supaya jelas bahwa tujuan kita bertafakur ini adalah untuk mengenal diri sejati. Jadi saya mengantarkan kawan-kawan belajar bareng-bareng, berlatih bersama untuk sampai kepada diri sejati. Harus ini. Karena kesempatannya hanya sekarang di dunia ini. Ini gak bisa kita ulang setelah mati, tidak bisa. Harus berhasil sampai ke diri sejati di dunia ini. Karena barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Man arofa nafsah waqad arofa robbah. Jadi kalau kita ketemu diri sejati, otomatis bertemu Tuhan. Setelah bertemu Tuhan mau ngapain? Ya mengalami Tuhan dong. Masa bertemu Tuhan mau ngapain? Ya mengalami Tuhan dong. Mengalami Tuhan di dalam kancah kehidupan yang disebut jihad, yang disebut dengan
jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah suatu perdagangan yang tidak ada ruginya. Ya, jihad fisabilillah melalui bekerja, jihad fisabilillah melalui usaha, melalui apa saja, semua adalah perjuangan fisabilillah, perjuangan di jalan Allah dengan mengalami Allah. Ya karena mahal begini, karena mahal, mengalami Tuhan itu mahal begitu, maka tidaklah aneh kalau tafakur itu berat. Ya sulit, tapi menurut saya gampang-gampang susah. Bagi pribadi tertentu bisa menjadi sangat mudah. Nah selanjutnya kawan-kawan, alhamdulillahirrabbilalamin, kalau saya ini sudah bersama-sama dengan kawan-kawan ini, sudah sampai, kita mengantarkan ini sudah sampai kepada diri sejati, dan benar-benar bisa merasakan mengalami Tuhan di dalam hidupnya, saya lepas diri. Saya lepas diri. Oleh sebab itu, di dalam tata cara tafakur saya sampaikan, jangan disampaikan mantra tafakur itu kepada orang lain sebelum Anda berhasil. Jadi kalau Anda sudah berhasil, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda sudah bertemu diri sejati, sampai sudah mengalami Tuhan dalam hidup Anda menjadi guru untuk orang lain yang membutuhkan kembali kepada Allah. Anda semua mengajar, memang harus mengajar, harus mendidik orang. Anda harus membantu orang lain. Sesuai cara Anda, bukan cara saya. Nanti Anda akan mengajar orang lain dengan cara Anda. Karena Anda sudah tahu. Kalau sudah tahu itu, memang benar-benar tahu, dengan cara seenak Anda. Seperti saya. Ya sesuai dengan yang saya tahu, sesuai karakter saya, sesuai yang saya gemari, seperti yang saya sukai. Bahasanya yang sesuai dengan bahasa saya. Gaya ini gaya saya. Sampai ada ini Allah semua, bukan aku tapi Tuhan. Jangan lupa diri. Jangan pangling. Ini bahasa saya. Jadi nanti kalau Anda sudah sampai, Anda punya bahasa sendiri, silakan. Silakan dengan bahasa Anda. Dan Anda yang masih muda, mungkin umurnya lebih panjang daripada saya di dunia ini. Dan dunia ini sudah berubah bahasanya. Teknologinya sudah berubah. Mengajarlah dengan teknologi yang ada, dengan zaman, sesuai zamannya. Anda semuanya guru, Anda menjadi guru bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu nanti pada akhirnya seperti itu. Jadi berjuanglah ini sungguh-sungguh. Karena ini Anda butuhkan, dan ini dibutuhkan orang lain. Dibutuhkan manusia banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu repot-repot sedikit nggak apa-apa ya. Repot-repot sedikit nggak apa-apa.
Terus kawan-kawan sekalian, belum habis saya mengucapkan pembukaan, ini masih pembukaan pengenalan. Belum menyentuh ke materi malam ini, wayang. Masih belum, ini materi yang kemarin saya posting itu sengajanya akan saya sampaikan malam ini. Tapi pembukaan ini saya penting menyampaikan poin-poin ini supaya benar-benar antara saya dan kawan-kawan semuanya punya pemahaman yang sama. Mengapa kita ketemu? Mengapa kita ketemu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekarang kita mulai malam ini, di malam pertama ini. Amin. Di pertemuan-pertemuan tertutup ini saya akan menyampaikan kunci-kuncinya tafakur. Kunci-kuncinya tafakur. Terima kasih kopinya. Terima kasih mawarnya. Terima kasih yang sudah mengirim segala sesuatu. Alhamdulillah. Saya menulis di poster belakang saya ini, katanya kita ini wayang. Katanya kita ini wayang. Kan kita sering mendengarkan kita hanyalah wayang. Nah, tergantung dalangnya. Kita ini cuma wayang, tergantung dalangnya. Kita sering membaca begitu di postingan-postingan. Kita juga sering ngomong itu. Kita juga meyakini bahwa itu benar. Ya. Tapi kita belum membuktikan. Lama-lama bosen. Kok enggak cocok? Katanya kita ini wayang. Nah, kalau kita ini wayang kan berarti hidup kita ini sudah sadar bahwa kita bergerak, digerakkan oleh Allah. Bahwa kita hidup ini hidupnya Allah sendiri. Kalau kita sudah benar-benar sadar kalau kita ini wayang, harusnya hidup ini tidak pernah mengeluh. Dimainkan oleh sang dalang apa saja. Dimainkan apa saja kan tidak mengeluh, wong kita ini wayang. Tapi kenyataannya, hidup kita sehari-hari bagaimana? Masih sering mengeluh. Masih sering menolak takdir. Masih sering cerewet, menggerutu terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Loh kok bisa-bisanya wayang menolak lakon? Wayang kan harusnya mati. Wayang kan harusnya mati. Jadi di sini saya menulis katanya kita ini wayang. Tapi mengapa tidak bisa diam? Yang tidak bisa diam itu apanya? Yang tidak bisa diam itu pikirannya. Apalagi kalau sedang kepikiran. Pikirannya ini tidak bisa diam. Nah, ini kuncinya tafakur yang pertama.
Ini kuncinya tafakur yang pertama. Jadi tafakur itu sebenarnya adalah melakukan diam. Jadi tafakur itu berdiam. Diam itu tidak hanya tubuh. Kalau diamnya tubuh masih gampang. Walaupun kadang juga berat. Tetapi lebih berat adalah diamnya pikiran. Kalau kita ini memang wayang, mengapa tidak bisa diam? Padahal wayang itu adalah sesuatu yang mati. Jadi kalau kita ngomong bahwa kita adalah wayang, kita harus ngalami jadi wayang. Bagaimana ngalami jadi wayang? Mengalami mati. Mati itulah diam. Jadi kita tafakur ini, sesungguhnya tafakur ini adalah diam. Cukup yang didiamkan adalah pikiran. Yang didiamkan adalah pikiran. Saya ulangi sekali lagi bahwa tafakur ini sesungguhnya adalah diam. Tafakur ini sesungguhnya adalah menjadi mati. Menjadi mati berarti masuk menjadi kosong, suwung. Tafakur ini. Cukup dengan mendiamkan pikiran. Saya ulangi sekali lagi, ini kunci yang pertama. Kita diam. Yang didiamkan adalah pikiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pikiran kita diam, kalau pikiran ini diam, maka kesadaran kita ini terbuka. Jadi kalau pikiran ini diam, kesadaran ini terbuka. Sedangkan tafakur itu untuk membuka kesadaran ini. Supaya kesadaran ini kalau sudah terbuka, dia akan mencahayai ring 2, mencahayai rohani kita, mencahayai jasmani kita. Jadi pikiran kita ini dicahayai oleh kesadaran diri fitrah kita, oleh kesadaran murni Roh Kudus, dibangkitkan cahayanya. Lah tutup utamanya itu ini, tutup utamanya ini pikiran. Jadi tafakur adalah diam, dan diam itu yang didiamkan adalah pikiran.
Jadi keberhasilannya kita tafakur adalah tergantung bagaimana kita berhasil apa tidak mendiamkan pikiran kita. Kalau kita berhasil mendiamkan pikiran kita, otomatis tafakur kita berhasil. Karena kalau pikiran kita diam, maka hati kita terbuka. Kesadaran kita terpancar, terbuka. Baiklah kawan-kawan semuanya, untuk praktek ini, caranya sekarang mulai kita praktekkan mendiamkan pikiran dan merasakan terbukanya kesadaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang semua yang hadir, kawan-kawan semua yang hadir, bayangkan pikiran tidak ada. Sekarang semuanya duduk rileks. Rileks, serileks mungkin. Tidak usah kaku-kaku ya, tidak usah kaku-kaku, santai saja. Dan cobalah Anda membayangkan pikiran tidak ada. Anda rasakan bagaimana rasanya pikiran tidak ada. Semua yang hadir, coba di on kan, coba on ya, on semuanya. Bayangkan pikiran tidak ada. Kalau pikiran itu tidak ada, keinginan untuk menghilangkan pikiran itu juga tidak ada. Karena keinginan itu adanya di pikiran. Jadi tidak ada keinginan. Bayangkan pikiran tidak ada. Sekarang Anda sedang membayangkan pikiran tidak ada. Kalau Anda merasakan bahwa pikiran masih saja ada, Anda masih terbawa oleh pikiran. Ingatlah, termasuk keinginan Anda untuk meniadakan pikiran itu, karena keinginan itu juga barangnya pikiran, keinginan itu dari pikiran, maka itu juga harus tidak ada. Sejatinya kalau tidak ada pikiran, segalanya tidak ada. Karena segala yang ada ini hanya ada di dalam pikiran kita. Jadi yang saya maksud segalanya ini tidak ada, hanya ada di dalam pikiran kita. Itu keberadaan semu. Keberadaan sesuai yang disangkakan oleh pikiran. Tidak ada semuanya.
termasuk diri kita merasa ada itu karena adanya pikiran. Sekarang bayangkan pikiran tidak ada. Rasakan pikiran tidak ada. Anda boleh dengan memejamkan mata untuk merasakan pikiran tidak ada. Rasakan di seputar dada ketika Anda berhasil merasakan pikiran tidak ada, maka yang terasa adalah apa yang ada di seputar dada. Kawan-kawan semuanya yang sudah mencoba ini, jangan lupa tadi saya lupa mengingatkan, ini harus dilakukan dengan nafas perut, ya. Perhatikan nafasnya, ini harus dilakukan dengan nafas perut. Nah, untuk supaya kita bisa benar-benar nafas perut, lidahnya dilipat ke atas. Jadi ujung lidahnya menyentuh langit-langit. Otomatis Anda berganti ke nafas perut. Ujung lidahnya dilipat ke langit-langit. Anda sekarang bernafas dengan nafas perut. Bayangkan pikiran tidak ada. Jadi kalau pikiran tidak ada, khawatir tidak ada. Kalau pikiran tidak ada, takut juga tidak ada. Kalau pikiran tidak ada, ingin juga tidak ada. Rasa ingin sesuatu tidak ada lagi. Kalau pikiran tidak ada, semua tidak ada. Kalau semua sudah tidak ada, maka yang ada adalah Sang Ada. Bayangkan saja dulu, untuk yang belum berhasil ini rupanya sudah banyak yang berhasil. Yang belum berhasil, bayangkan saja pikiran tidak ada. Dan Anda tetap fokus ke nafas perut Anda. Berarti yang mengembung dan mengempis adalah perut, bukan dada. Maka akan ada sensasi di seputar pusar Anda. Ada rasa dingin, ada ruang sejuk yang kosong di seputar perut, dan Anda bernafas sangat dalam ketika pikiran tidak ada. Ketika pikiran tidak ada,
Sang Ada berkata, aku ada. Seluruh alam untuk diriku. Mantra Sang Ada diucapkan. Ketika pikiran tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah berhasil, ada energi yang lembut dari dalam, halus sekali. Anda rasakan itu nikmat, Anda ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ini adalah untuk menyimpan energinya, untuk menyimpan memori kenangan yang indah ini, nikmat yang indah ini disimpan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah sadar kita tersimpan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Saya mulai dari awal untuk yang belum sampai, yang sudah sampai nikmati saja, terus nikmati, gak usah mendengarkan saya. Yang sudah merasakan pikiran tidak ada, aku ada, seluruh alam untuk diriku. Lanjutkan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulangi dari awal. Yang sudah bisa lanjut aja sendiri, jangan hiraukan kata-kata saya. Untuk yang kesulitan, dengarkan saya, bayangkan, rasakan, pikiran tidak ada. Anda bernafas dengan nafas perut, pikiran tidak ada. Katakan pikiran tidak ada. Katakan pikiran tidak ada. Katakan dalam hati Anda, dalam ingatan Anda, katakan dalam rasa Anda, pikiran tidak ada. Anda bernafas dengan nafas perut, Anda rasakan nafas Anda makin dalam di seputar pusar Anda. Tubuh Anda mulai merasakan getaran-getaran. Itu terdorong oleh Sang Ada. Ketika pikiran tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada hanya yang ada dengan sendirinya. Yang ada dengan sendirinya itu adalah Tuhan sendiri. Ketika pikiran tidak ada, maka yang ada adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang ada dengan sendirinya. Itulah sang ada. Yang ada dengan sendirinya tanpa diadakan. Yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda merasakan sangat hebat, perasaan yang sangat, merasakan sangat nikmat, dan merasakannya kuat sekali, Anda boleh mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin itu berulang-ulang. Ucapannya lengkap Alhamdulillahirabbil alamin, tidak hanya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda tarik nafas. Alhamdulillah, Anda tarik nafas dengan nafas perut. Alhamdulillah. Anda tarik, kemudian Anda ucapkan Alhamdulillah. Jadi ketika Anda merasakan getaran di sekitar pusar, untuk yang sudah terbuka itu ada getaran di sekitar pusar, pusatnya perut. Anda tarik nafas dengan nafas perut, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kawan-kawan, sudah ya. Kembali. Kalau tadi matanya tertutup, sekarang matanya boleh dibuka. Silakan kembali, silakan kembali, silakan kembali. Kalau ada yang merasa kesulitan tadi, boleh tanya. Pikiran tidak ada. Kalau ada yang kesulitan mengalami pikiran tidak ada, kesulitan membayangkan pikiran tidak ada, boleh komentar. Jangan keburu kepingin kosong, ya. Jangan keburu kepingin kosong, Alif. Bayangkan aja dulu bahwa bagaimana sih rasanya pikiran tidak ada.
Nah, kalau kesulitan, Anda rinci. Anda coba melatih, karena nanti kalau Anda tafakur, jadi tafakur ini jangan hanya Jumat sama Selasa ya. Di waktu-waktu yang lain Anda tetap tafakur sendiri. Anda praktekkan. Kalau Anda tidak bisa membayangkan, tidak berhasil membayangkan pikiran tidak ada, Anda coba menghilangkan lainnya pikiran. Anda bisa membayangkan kan kalau pendengaran tidak ada. Kan bisa membayangkan menjadi tuli, pendengaran tidak ada. Lalu Anda bayangkan penglihatan tidak ada, Anda menjadi buta. Kemudian Anda bisa kan membayangkan gerak tidak ada. Jadi tubuhnya tidak bergerak. Gerak tidak ada. Tidak ada gerak, tidak ada pendengaran, atau tidak ada bayangan. Atau sekalian Anda bayangkan tubuh tidak ada. Bayangkan aja dulu. Jadi latihannya begitu, membayangkan apa yang di diri kita yang ada ini ditiadakan satu persatu. Tapi pusatnya adalah pikiran. Kalau kita berhasil meniadakan pikiran, pikiran tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda ngomong pikiran tidak ada gitu, kalau Anda berhasil itu sudah langsung itu. Langsung terbuka itu. Saya kesulitan di melipat lidah, yang belum biasa melipat lidah memang kesulitan. Jadi harus dilatih melipat lidah. Melipat lidah tidak harus ya, melipat lidah tidak harus, hanya melipat lidah ini alat untuk supaya nafas kita dari nafas dada menjadi nafas perut, harus lidahnya dilipat. Jadi melipat lidah tidak usah menahan nafas, nafasnya tetap dibiarkan saja, hanya nafasnya di perut. Jadi nafas perut itu yang bergerak, mengembang dan mengempis adalah perutnya. Yang bergerak, mengembang dan mengempis adalah perutnya. Melipat lidah tidak harus, tetapi Anda harus punya keterampilan melipat lidah. Ya, harus melatih, itu harus latihan. Karena ini yang membantu nafas perut. Jadi waktu lidah dilipat, nafas Anda dari hidung ini langsung ke perut Anda, langsung ke pusar. Jadi kawan-kawan, saya ulangi, latihan ini hanya membayangkan, jadi untuk yang awal-awal, yang masih awal-awal ini, latihan membayangkan pikiran tidak ada. Kalau Anda belum berhasil membayangkan pikiran tidak ada, coba Anda bayangkan penglihatan tidak ada. Bukan mata tidak ada, penglihatan tidak ada. Bayangkan pendengaran tidak ada. Bayangkan gerak tidak ada. Nah, setelah itu baru Anda naik, pikiran tidak ada gitu. Jadi step by step. Ya, tenang. Memang tenang. Yang kita tuju itu tenang. Sampai tenang itu nanti lebih dalam, masuk kosong. Sambil tiduran, terlentang boleh, asal tidak ketiduran. Jadi sebenarnya tafakur itu bebas. Boleh sambil leyeh-leyeh, boleh. Duduknya bebas. Cuma yang baik adalah duduk bersila, serileks mungkin. Membayangkan itu kan bagian dari pikiran. Jadi mula-mula pikiran Anda membayangkan bahwa pikiran tidak ada, ya. Tadi kan saya sampaikan, setelah itu rasakan pikiran tidak ada. Jadi pertama Anda meniatkan pikiran Anda tidak ada. Setelah itu Anda rasakan. Yaitu sudah mulai bergeser masuk ke rasa. Dari pikiran ke rasa. Jadi pada dasarnya tafakur itu memindahkan fokus dari fokus pikiran ke fokus rasa. Baiklah kawan-kawan, karena ini sudah 00:35,
Harus tahu dado. Lidah saya pendek. Nggak harus lidahnya panjang. Pendek ya dilipat pendek saja. Jadi gampang jatuh. Apa dipeniteni? Yang saya lakukan, saya pusatkan pikiran ke pusar. Nikmati keluar nafasnya. Ya, jadi nafasnya dibiarkan seperti Bang Elhor. Nafasnya dibiarkan, jadi biarkan. Anda boleh fokus ke nafas, keluar masuknya nafas. Nafasnya dibiarkan saja, nggak usah diatur. Jadi karena ini latihan ya, ini latihan. Jadi ingat-ingat apa yang saya sampaikan. Nanti dilatih sendiri. Habis ini saya tutup, Anda boleh praktek sendiri. Nanti kalau praktek sendiri beda lagi. Ya, Anda lebih bebas. Ya. Jadi bisa ada reaksi macam-macam di punggung atau di mana saja, atau di kening juga bisa, atau di tengkuk kepala, macam-macam. Ya, nanti dilanjut sendiri. Jadi malam ini kita mengenalkan kunci yang pertama, bahwa tafakur itu sesungguhnya adalah diam, dan yang didiamkan adalah pikiran. Karena kalau pikiran kita diam, maka bawah sadar kita terbuka, kesadaran kita terbuka. Kalau pikiran kita diam, kesadaran kita terbuka. Nah, untuk mendiamkan pikiran, latihannya adalah dengan menganggap, merasakan, membayangkan pikiran tidak ada. Terus latihan membayangkan pikiran tidak ada. Jadi hidup tanpa pikiran. Bayangkan hidup tanpa pikiran, pikiran tidak ada. Kalau itu kesulitan, coba dilatih dulu dengan membayangkan penglihatan tidak ada. Membayangkan itu lebih gampang, pendengaran tidak ada. Nah, baru setelah itu Anda naik. Mungkin ke tubuh dulu, tubuh tidak ada. Setelah itu pikiran tidak ada. Jadi kalau pikiran tidak ada, segalanya tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wayang itu mati. Kalau pikiran tidak ada kan mati. Wayang itu mati, yang hidup adalah dalang. Nah, dalangnya yang di sini ini dalangnya. Ini wayang. Menciptakan cerita di dunia panggung sandiwara. Nanti dilatih sendiri dan kita akan jumpa lagi hari Selasa ya untuk live tertutup. Selanjutnya mungkin jadwal hari-hari yang lain saya tetap live secara terbuka. Semoga sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, malam ini dilanjutkan. Ya, malam ini kawan-kawan yang latihan dilanjutkan. Terus kemudian nanti bisa dibahas di grup WA ya. Bisa dibahas di grup WA atau ada pertanyaan di grup WA. Tanya di grup WA saja supaya nanti balasan saya bisa dibaca yang lain, supaya yang lain juga kalau punya pengalaman yang sama tidak saya mengulang jawabannya. Malam ini Anda praktek sendiri, walaupun hanya 15 menit sebelum tidur Anda praktekkan. Besok Anda praktekkan sampai kita ketemu lagi Selasa, kita evaluasi dan kita lanjutkan ke kunci-kunci yang lain. Semoga pertemuan kita malam ini mendapatkan limpahan ridho Allah dan apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat dan barokah. Bi barokatil Fatihah.